Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Siska di sini ya. Iya, kali ini Siska mau cerita guys. Karena ini kan ini ya, lagi marak-maraknya selingkuh ya kan. Lagi marak-maraknya ini suami-suami menggila lagi. Nah, jadi ini Siska ngomong lah di sini ya. Jadi ada dulu kawan Siska itu kan, dia pernah nasihati Siska kayak gini, Sis, nanti suatu hari kalau laki kau entah banyak duitnya, murah rezekinya, kalau dia nak kawin lagi jangan kau larang-larang katanya. Kalau dia nak berumah tangga lagi jangan kau larang-larang katanya. Yang penting kau cukup belanja katanya. Yang penting anak kau diurusnya, jangan kau larang-larang lagi. Kenapa? Karena ya itu nggak urusan kita. Dia mau berapa bininya, yang selama kita dicukupinya. Nggak usah kau labrak-labrak perempuan atau apa segala macam. Kakak nengok sekarang ini fenomena perempuan melabrak-labrak pelakor lah bahasanya. Nggak usah kayak gitu katanya. Kayak kakak di tempat kakak tinggal, heboh tetangga kak nyeritakan kak apa katanya, nyampe kan sama kakak, kakak nggak marah sama abang kak, dia dengar udah ada bininya lagi katanya, dengar udah ada istrinya lagi. Nggak risau kakak katanya. Ngapain aku risau katanya, belanja aku dikirim, belanja aku dikasihnya, pulang dia ke rumah, nggak pernah dia nggak pulang ke rumah. Kalaupun dia nggak pulang ke rumah, ada kerjaannya di luar, dikabarinya aku katanya. Pokoknya kayak mana dia di rumah aku urus katanya. Gitu cerita dia. Laki dia yang nikah lagi, tetangga yang pada sewot sih sudah. Itulah ibaratnya Siska nyampe kan di sini. Sibuk orang semua nak mengkepoi katanya. Padahal biasa aja katanya. Ya awal-awal terkejut, cuman kalau dipikir-pikir ngapain lah terkejut. Kayak gitunya laki-laki rata-rata, lebih rezekinya, berlebih uangnya. Mau apa lagi dia? Tambahnya gini lagi. Apa mau kita bilang katanya? Jadi gitu guys, dia nasihati Siska. Nah, Siska di sini coba Siska sampaikan juga ke kawan-kawan Siska. Mana rasa-rasa yang tahu kita, laki kita tuh udah kawin lagi, ya kan? Ngapain pula kita labrak-labrak laki? Yang penting kita dibelanjai, kita dicukupi, anak kita diperhatikannya, kita pun dipedulikannya. Udah, cukup. Itu aja, nggak perlu kita labrak-labrak bini. Yang perlu kita tambah-tambah ibadah tadi, karena nanti waktu mati dosa laki kita yang nanggung, dosa kita pun kita yang nanggung. Bahkan dosa kita pun laki kita yang nanggung. Biarkan aja dia mau buat apa, dosa kita pun laki kita yang nanggung. Paham kon Siska di sini. Gak usah kita mati kesibukan kali melabrak sana melabrak sini. Aduh, udahlah. Gak kayak gitu. Kalaupun dia selingkuh bezina, dia di luar sana maksiat, dia yang nanggung perbuatannya. Kita pura-pura nggak tahu aja di rumah. Didik anak awak baik-baik. Jangan nanti awak racuni otak anak awak. Wah ya kok begini, bapak kok begini. Yang tadinya anak nggak tahu apa-apa, jadi rusak pikirannya karena orang tuanya nyampe kan kayak gitu. Tuh nggak betul ya. Dulu ada kayak gitu. Tahu dia.
lakinya mungkin selingkuh, udah gitu sampai menikah sama perempuan itu. Yang diracuninya otak anak-anaknya supaya benci sama suaminya. Ih, neraka, jangan kayak gitu, jangan. Akhirnya apa? Kehidupan rumah tangga itu hancur. Anak-anak itu pun jadi nggak beres. Nggak beresnya yaitu tadi benci sama bapaknya, udah gitu benci dengan kehidupannya, segala macam lah dikesalkan. Padahal harusnya kita sebagai istri nggak perlu jelek-jelekkan bapak anak-anak itu tadi. Ngapain kita jelek-jelekkan? Kecewa lah dia, trauma lah dia, malu lah dia punya bapak kayak gitu, beban moral. Jadi jangan anak kita yang jadi korban. Udah misalnya gini lagi, tahu kita dia berzina di luar apa segala macam, selingkuh di luar. Nah kita pun jadi ngamuk-ngamuk, marah apa di rumah. Ini Siska bilang aduh, memang mungkin kita belum di posisi yang tabah kali, kuat iman kali. Tapi sebenarnya itu semua kok Siska pikir nggak ada hubungannya sebenarnya. Sebenarnya kayak kita kayak harus menguatkan diri sendiri aja. Cari kesibukan, tenangkan diri, sibukkan diri dengan Allah, dengan urusan kita ke Allah itu tadi. Nah, bukan apa? Karena kayak Siska sendiri pun sebelum nikah pun Siska bilang sama suami, oh bang nanti kalau lah mana lah tahu senang rezeki banyak, kalau kau nak nikah lagi jangan di belakang aku bilang aja. Kenapa? Takutnya gini, dia nikah sama kita punya anak, terus dia nikah di luar, dia punya anak, dia nggak ngasih tahu kita, tiba-tiba besar anak dia meninggal, tiba-tiba anak kita kawin sama anak istri yang sana, incest, padahal orang itu satu bapak. Dulu pernah, karena dulu kan papa kami juga istrinya banyak, tapi papa kami bilangnya itu istri aku, itu anak aku. Jadi jelas, ya awalnya mungkin mama kami shock gitu kan. Tapi lama-lama kan kakak-kakak ini istilahnya istri-istri yang sebelumnya mungkin mendewasakan diri dan akhirnya bisa nerima gitu. Dan akhirnya orang ini kayak berkawan aja, istri-istri papa kami nih. Ngurus anak masing-masing. Bahkan anak-anak dari istri-istri papa kami sebelumnya pun malah tinggal di rumah mama kami. Karena apa? Akhirnya udah jadi keluarga, akhirnya udah jadi kayak kakak adik. Udahlah memahami aja. Namanya kan yang penting itu tadi kebutuhan dicukupi. Nah, kalaupun mungkin pasang surut ekonomi itu, ya biasalah. Jangankan kau banyak bini, satu bini aja pun kadang roda berputar kan. Kadang hidup kita di bawah, kadang hidup kita di atas. Ya gitu juga lah. Ya apapun ceritanya hidup pasti diuji. Mau istri banyak, mau istri satu, pastilah ada pasang surutnya kalau masalah ekonomi. Namun kayak mana kita nyikapinya? Apa lantas kalau lagi sikit uangnya pisah, banyak bini, duit kau tak cukup gitu. Ya bukan kayak gitu juga ya kan? Enggak lah. Adalah panutan cara hidup kita tetap nggak lari dari sunnah, tetap nggak lari dari agama. Tetap didik anak dengan baik. Jangan jelek-jelekkan bapaknya. Karena apa? Kelak dia besar, ini akan tinggal memori di kepalanya. Jadi Siska setuju kali sama kawan Siska yang nasihati Siska kayak gitu. Iya kak, betul kak. Dulu papa kami pun kayak gitu juga, poligami. Apa salahnya poligami? Ya kalau yang belum bisa menerima poligami, jangan menghujat juga. Jangan kalian rendah-rendah, kalian remeh-remeh kan. Ada lagi kawan Siska, dia bukannya kaya-kaya kali, tapi istrinya 2. Nah, satu istri dikasihnya sebulan 1,5 juta. Dalam hati Siska, kalau satu istri 1,5 juta sebulan, wah laki aku bisa punya berapa istri ya? Siska mikir gitu. Ada lagi yang lebih parah, kasihan pun Siska jadinya nengoknya. Ya lakinya ini cenderung kayak dibilang zolim lah ya. Yang satu dikasihnya 1,5 juta, yang satu dikasihnya 1 juta, yang 1,5 juta ini anak 3, yang 1 juta ini anak 1.
Dalam hati Siska, ya Allah ya Tuhan, andailah di posisi Siska, Siska pening kali lah membagi uang segitu. Nggak cukup kalau bagi Siska, tapi kawan Siska yang jalaninya, iyalah memanglah dia hari-hari ya curhat lah, ngeluh lah, ya Allah susahnya begini Siska, begitu. Udahlah Kak, jalani aja semampu kita. Ya jangan gara-gara dia berbuat dosa kita pun berbuat dosa. Kalau rasa-rasa kita nggak tahan di pernikahan itu, dan kita rasa-rasa bisa cari papa baru atau kita mau kawin lagi, jangan kita selingkuh. Artinya dalam pernikahan itu, oh dia selingkuh kok, aku selingkuh juga. Jangan gara-gara dia berbuat dosa, awak pun gara-gara itu berbuat dosa juga. Karena apa? Karena tiap-tiap yang kita buat kita pertanggungjawabkan langsung sama Allah. Dia buat dosa, gara-gara dia buat dosa kita buat dosa juga. Demi apa? Demi balas dendam itu tadi. Oh dia bisa, aku juga bisa. Dia 10, aku 11. Dia selingkuh, aku balas tuh sesat. Sesat lagu-lagu kayak gitu. Makanya Siska jijik kali nengok lagu-lagu yang kayak gitu tuh. Jadikan aku yang kedua, kata. Itu lagu-lagu kayak gitu nggak usah kita putar di rumah, anak-anak kita dengar, anak tetangga kita dengar. Oke, kalau kita nggak ada anak-anak tetangga kita dengar, udah gitu orang anak-anak muda dengar, apa yang ada di kepalanya, itulah yang merusak bangsa ini guys. Lagu-lagu yang nggak bermutu, syair-syair yang merusak, yang membodohi. Ya jadi Siska setuju ya dengan nasihat kawan Siska tuh, jangan, yang penting kita dicukupinya kebutuhan kita, katanya. Yang penting kita enggak dipukulnya. Lain cerita kok udah dipukul, kayak kawan Siska yang Siska ceritakan sedih tuh, kadang dia dipukul guys, kadang dia dipukul. Cuman Siska sabar Kak, larinya ke sholat Kak, larinya ke sholat, minta sama Allah. Kadang-kadang heran ya Siska, kalau udah berdoa kawan Siska nih, oh Siska kakak berdoa Siska, kadang-kadang kakak minta, ya Allah Tuhan jadikan aja dia sakit gitu. Betul-betul sakit lakinya itu. Tadinya bisa kerja apa segala macam, sakit. Tapi kalau sakit kesian kali, kayak melas-melas gitu sampai dia luluh lagi nih, lakinya sakit tuh kan kesian, diurusnya juga lakinya sakit. Keselnya setengah mati. Kalau udah lagi senang, lagi sehat, banyak duit, dia pergi nginap-nginap di hotel sama perempuan tuh, sis, aku tinggal di rumah, anak-anak aku nggak dipedulikannya. Kadang dia cerita kayak gitu nangis, Siska pun nangis dengarnya. Karena apa? Kayak Siska sebagai kawan mungkin cuman bisa denger, paling waktu saat dia berdoa Siska aminkan gitu kan. Dan mungkin dalam sesekali dalam tiap sholat Siska ingat dia berdoa, Siska ingat dia, ya Allah mudahkanlah hidupnya, ya Allah kuatkan dia menghadapi cobaan-cobaan yang Kau berikan gitu. Jangan sampai dia bilang gini, kakak stres kali kakak kayak gini. Ya Allah, mungkin kalau jadi Siska pun, tapi Siska nggak mau stres. Siska orangnya cepat kali ngambil keputusan, ambil sikap gitu ya, karena Siska rasa kayak Siska kuat gitu kan. Oh, aku pikir susah kali untuk aku cari laki-laki yang lebih baik dari kau di luar sana. Oh, Siska langsung kayak gitu lah ya. Andai kan posisi Siska dapat laki kayak gitu, Siska nggak mau pikir panjang masalah Hana. Oke, anak mau ikut kau atau ikut aku? Siska bilang mana pun jadi. Allah Maha Kaya. Selama kita minta sama Allah, Allah pasti kasih. Selagi kita nggak buat dosa-dosa yang maksiat apa segala macam, selagi kita minta, kita taat sama Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih. Itulah keyakinan yang Siska pegang. Makanya nggak ada takut apapun. Nggak ada takut apapun. Karena apa? Karena kita punya Allah. Kita merasa kita punya Allah. Itulah yang Siska tekankan sama kawan-kawan Siska. Apapun cerita orang itu, apapun keluh kesah orang itu dalam kehidupan sehari-harinya, itu yang Siska tekankan. Ingat, kita punya Allah. Apapun yang kita mau, kita tinggal minta sama Allah. Syaratnya apa? Taatlah kita. Sholat dijaga, pakaian dijaga, amanah Allah itu, anak-anak itu tadi dijaga, dididik. Mungkin kalau kita udah baik gitu, kita nangis, ya Allah Tuhan, kayak gini kali hidup aku ya Allah,
Susah kali aku ngadapi hari-hari dari pagi hingga ke malam minta. Allah gak pernah sia-siakan apa yang kita minta, gak pernah. Selama Siska hidup ya, susah yang Siska hadapi saat ngadu sama Allah. Mungkin solusi gak segera dikasih dari Allah. Minimal waktu ngadapin itu kita dikuatkan Allah. Itu yang pertama. Ngadapi cobaan sesulit apapun, Allah kuatkan kita. Kita sanggup ngadapinya. Yang kedua yang Siska minta, ya Allah, jangan lepaskan iman ini. Jangan sampai aku gak percaya lagi, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku yang udah mungkin Allah kasih cobaan itu ke kita karena di masa yang lalu-lalu kita lalai. Kita sibuk dengan suami kita yang sangat kita cintai. Mungkin kita terlalu sibuk dengan anak-anak yang kita sayangi. Mungkin kita terlalu sibuk menikmati hidup hingga kita lupa gak sholat. Kita lupa bahwasanya ada kewajiban kita yang kita lalaikan. Maka waktu hal-hal berat itu terjadi dalam hidup kita, yang pertama minta ampun dulu sama Allah. Habis itu minta dikuatkan. Minta dikuatkan, ya Allah, kasih solusinya, ya Allah. Bimbing setiap langkah dan perbuatan. Bimbing, ya Allah, setiap ucapan. Itu yang kita minta. Udah kita minta mudahkan rezeki, ya Allah, ya Tuhan. Anda ya, ada dulu kawan Siska, dia janda, anaknya 2. Dia janda karena lakinya kawin lagi sama perempuan lain. Terus lakinya ceraiin dia demi perempuan itu. Dia berdoanya gitu aja guys, mati-matian berdoa. Udah gitu dia kuat, orangnya tegas ngomongnya. Kau kalau enggak mau aku kasuskan pernikahan kau yang ada di dalam pernikahan kita tanpa kau minta izin sama aku, kau harus tetap belanjai anak-anak ini gitu. Jadi suaminya ya takut dikasuskan, iya, terus dia pun tetap merasa bertanggung jawab dengan anak-anak yang udah ada dari kawan Siska ini kan, tetaplah dia dibelanjai. Tapi itu kita harus tegas, nggak bisa menye-menye ngadapi yang kayak gitu. Kalau kulaporin selesai kau ke penjara, udah gak kerja kau, gelandangan kau, nanti anak-anak kau ini pun masa depannya gak jelas. Gak malu kau, orang tahu ini anak kau, gak kau belanjai dan kau pun jadi gembel. Akhirnya takut lah kayak gitu, dibelanjai dia. Bayangin, besarkan anak 2, posisi dia janda. Pandangan tetangga-tetangga yang selalu remeh, belum laki-laki gatal yang selalu ngincar dia, ya Allah, dia cuman bisa kuat-kuat, ya Allah Tuhan. Akhirnya apa ya sis ya, bisnis kau, apa yang kau bisa, terus apa yang bisa dibantu keluarga kau. Misal jadi dibelinya lah lembu, dibelinya sapi, diminta tolongnya lah ayahnya rawat, nanti hasil bagi 2. Misalnya kayak beranak lembu tua atau apa, karena ayahnya yang rawat kan gitu. Udah gitu sis, apalagi kalau ada uang kau beli aset, kau kumpulkan, beli tanah. Mana tahu suatu saat entah laki kau, mantan laki kau tuh sakit atau gak sanggup lagi dia nafkahi kau, kau bisa bangkit dengan uang yang ada sekarang. Karena kayak gak mungkin kita selamanya minta, karena kita gak tahu umur sampai mana, kesehatan yang dikasih Allah sampai mana, kita gak tahu. Jadi memang kita harus siap-siapkan diri dengan kondisi seburuk apapun. Dan satu lagi, jangan pernah tinggalkan Allah. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya Allah ya Tuhan, aku mau buat ini ya Allah. Kalau memang baik ini bagi aku, jadikan lancar segala urusannya ya Allah. Kalau memang gak baik ya Allah, tunjuki ya Allah. Tunjuki dan arahkan apa yang harus aku buat, apa yang harus aku lakukan. Nah, itu doanya. Siska bisa kayak gini pun karena diajari teman-teman Siska, karena diajari guru-guru yang Siska anggap guru, orang-orang yang Siska anggap guru. Oke, kayak makanya bukan Siska rasa-rasanya senang hidup di antara orang-orang kayak gitu. Nggak ada susah hidup ini, nggak ada beban kali.
Lagi seret ekonomi, bejikir awak, banyak-banyak. Biasanya awak sibuk kerja, biasanya awak sibuk mencari dari pagi hingga malam, tunggang langgang, lintang pukang. Oke, lagi nggak kerja nganggur, tunggang langgang lintang pukang lah dekati Allah, kenapa enggak? Kalau kerja berpuluh-puluh berpanas-panas matahari kita tempuh. Giliran sholat, giliran puasa, giliran kita yang kayak disuruh taat di anak, ngajari anak hilang sabar, sumpah. Siska kayak bilangin diri sendiri. Kenapa ya? Karena memang kayak gitu. Kalau nyari uang jauh pun Siska tempuh, panas pun Siska tempuh, hujan badai Siska tempuh. Giliran ngajari anak Siska cepat kali emosi. Ngajari anak misalnya ngaji gitu kan, atau belajar pelajaran di sekolahnya, Siska cepet kali emosi. Kadang-kadang kan kalau udah marah tuh Siska kayak nyesel, ya Allah ya Tuhan, kalau urusan yang lain ku tempuh, hadapi orang, kadang bertekak sama orang, kadang waktunya berantem kita sama orang, giliran ngadapi anak nggak ada sabarnya, kadang malu Siska, apalagi kalau anak tuh sempat terpukul sama Siska, kadang menyesal kayak bicarakan diri sendiri ya Siska kayak gitu, pelan-pelan Siska. Apa? Ada yang Pesan apa? Roti cane Berapa? diantar satu. Nggak pakai apa-apa. Mana duitnya? Duitnya nanti dibayar. Siapa yang mesan? Itu di bawah. Betul nggak? Iya. Iya. Oke. Cakapnya sopan sama orang tua, nggak boleh kayak gitu. Tadi bilang pun. Oke. Lagi ada pesanan. Siska sambil jualan juga. Roti cane satu, Dek. Nggak pakai gula gitu, nggak pakai apa-apa. Enggak, yang pesan ibu-ibu. Oh, ibu. Oke. Roti cane ayah. Ibu yang masak. Adek nggak sarapan nggak? Nanti siang antar. Ayamnya tuh tepungnya nggak enak rasanya. Itu bumbunya kan bumbu ayam masala, enak lah, kok nggak enak pula. Ini karena ayamnya. Ya. Ini bukan. Iya, yang di dalam oven. Oke guys, video kali ini di sini dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi. Kejualan. Assalamualaikum.